zaman Jawa kuno itu Topo Broto itu dibuat mengenal Sang Maha Kuasa atau Gusti, Sang Yang Wenang, Sang Yang Widi, Sang Kuoso, Sang Nyipto, itu di zaman Jawa kuno. Jadi meditasi itu sudah ada di zaman dulu, sebelum peradaban-peradaban baru ini muncul di tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi di channel YouTube Calming Nature. Kalau bahasa Jawa bacanya Calming Nature gitu ya. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit tentang meditasi. Jadi tidak asing ya bagi teman-teman, bagi saudaraku semua yang menonton video ini, mungkin sudah mendengar apa sih meditasi itu. Kenapa kita harus meditasi? Dan apa sih manfaat meditasi itu? Di sini kita akan bahas satu persatu tentang meditasi. Kalau di zaman dulu namanya semedi, topo broto, ngolah rasa, mandeng pucuking grana, madhep mantep marang Sang Maha Kuwasa. Itu kalau zaman dahulu seperti itu. Jadi gini, meditasi itu sebenarnya sudah ada berabad-abad tahun lamanya. Jadi sudah ada berabad-abad tahun lamanya. Bahkan sebelum agama ada, meditasi itu sudah ada. Kenapa? Karena di zaman, terutama di zaman Jawa kuno, meditasi itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Topo Broto, hening, dibuat lebih dalam, mendalami tentang diri kita sendiri. Jadi kalau di zaman Jawa kuno itu, Topo Broto itu dibuat mengenal Sang Maha Kuasa atau Gusti, Sang Yang Wenang, Sang Yang Widi, Sang Kuoso, Sang Nyipto, itu di zaman Jawa kuno. Jadi meditasi itu sudah ada di zaman dulu, sebelum peradaban-peradaban baru ini muncul di tanah Jawa. Sesungguhnya Jawa dulu itu sudah mengenal Gustinya, karena lewat tapa brata, lewat semedi, samadhi, atau meditasi. Di situ. Jadi meditasi itu keadaan tanpa keinginan, keadaan hening, keadaan tanpa masa depan, tanpa masa lalu. Meditasi itu keadaan yang lebih damai saat kita merasakan nafas. Itulah meditasi. Jadi meditasi itu kalau kita dalami itu lebih jauh lagi mengenal tentang diri pribadi. Itulah meditasi. Jadi di zaman dulu itu meditasi itu digunakan penuh untuk kita
bisa lebih jauh mendalami tentang Sang Maha Kuasa, lebih jauh menyadari Sang Pencipta. Disitulah meditasi di zaman dulu itu sangat-sangat digunakan. Saudaraku semua, pernahkah kamu meditasi? Dan apa yang terjadi di saat kamu meditasi? Itu yang banyak orang tidak tahu atau tidak berani meditasi. Karena meditasi itu berhubungan dengan yang halus. Masuk ke dalam diri itu berhubungan dengan halus, mengatur nafas kita, menyaksikan apa yang terjadi di dalam pikiran kita. Kita mengamati apa yang terjadi di dalam pikiran, suasana, jasad kita, menyadari nafas keluar masuk nafas kita, sehingga kita itu lebih jauh masuk ke dalam, semakin masuk semakin damai, semakin masuk semakin bahagia, semakin masuk semakin hening. Disitulah meditasi yang sesungguhnya. Banyak teman-teman di luar sana ketika meditasi itu disuruh konsentrasi. Meditasi itu yang sebenarnya ya tanpa konsentrasi. Karena meditasi itu merasakan. Meditasi itu mengamati. Bahkan mengamati sang pengamat sendiri. Itulah meditasi. Bahkan di luar sana banyak yang disuruh meditasi itu, kamu harus meditasi. Kosongkan pikiranmu. Bahkan meditasi itu tidak bisa mengosongkan pikiran. Pikiran itu sejatinya terus berjalan. Meditasi itu tidak bisa mengosongkan pikiran, karena pikiran itu akan terus berjalan tanpa henti. Pikiran itu tidak bisa dihentikan meskipun kamu tidur, karena pikiran itu seperti tangan dan kakimu, itu hanya alat. Jadi paham ya? Jadi pahami tentang meditasi. Meditasi itu tidak bisa mengosongkan pikiran. Itu yang saat ini terjadi di teman-teman. Susah saya ketika saya meditasi, mengosongkan pikiran, ngeblank, takut ini takut itu, tidak bisa. Emang meditasi itu tidak bisa mengosongkan pikiran. Justru meditasi itu disuruh merasakan apa yang terjadi di dalam pikiran kita. Disuruh mengamati saja, tanpa kita bereaksi, tanpa kita menanggapi, tanpa kita ikut campur, tanpa kita ikuti, hanya sekadar mengamati. Disitulah meditasi. Jadi nanti teman-teman, saudaraku semua yang menonton video ini, jangan takut ketika bermeditasi. Cobalah meditasi sebisanya. Cobalah meditasi sesuka hatinya. Karena meditasi itu tidak ada aturan, tidak ada kekangan, tidak ada apapun. Meditasi itu kondisi tanpa keinginan. Situ. Jadi nikmatilah meditasimu sampai engkau benar-benar merasakan kebahagiaan, sampai engkau benar-benar merasakan kedamaian. Di situ banyak orang yang bertanya tentang meditasi. Saya meditasi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, tanpa tahu meditasi seperti apa. Oke, saudaraku, kita kali ini akan membahas tentang full meditasi secara gamblang, secara tuntas. Karena meditasi itu bukan sebuah aturan atau kekangan. Karena meditasi tanpa aturan, tanpa kekangan. Meditasi itu sangat membahagiakan, meditasi itu sangat menggembirakan, meditasi itu sangat mendamaikan diri kita. Bahkan kesadaran penuh tentang meditasi itu akan tercipta.
Di luar sana banyak pemanahan meditasi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Cobalah kamu meditasi dasar. Apa yang kamu bisa di saat meditasi? Seperti itu. Jadi kenapa meditasi itu juga perlu membutuhkan orang yang benar-benar bisa bermeditasi? Karena meditasi itu berhubungan dengan yang halus, sangat-sangat halus, masuk ke dalam diri kita itu sangat-sangat halus. Saya perumpamakan itu meditasi itu masuk ke dalam laut yang sangat dalam, yang sangat dalam. Di situ meditasi masuk ke dalam laut, ketemu dengan kerang, ketemu dengan cumi-cumi, ketemu dengan hiu, ketemu dengan racun-racun yang ada di laut, ketemu dengan belut listrik. Disitulah meditasi saya umpamakan seperti itu. Ketika kamu bermeditasi, kamu akan ketemu hal-hal seperti itu. Makanya meditasi itu butuh bimbingan, butuh arahan. Karena meditasi itu nanti takutnya kamu kesasar. Ketika kamu nanti meditasi di situ bertemu dengan cumi-cumi, ketika kamu meditasi itu bertemu dengan mukjizat-mukjizat yang tidak kamu ketahui, kamu berhenti di situ. Ketika kamu bermeditasi di situ ketemu kesaktian, ketemu laduni, kamu berhenti di situ. Jangan, karena ada yang lebih jauh lagi di dalam dirimu. Kamu lanjutkan aja pengamatanmu, kamu lanjutkan aja meditasimu sampai engkau benar-benar masuk ke dasar laut yang benar-benar kamu bisa merasakan kedamaian yang luar biasa. Jangan sampai stop hanya kamu bisa ini itu, kamu bisa merasakan yang luar biasa yang sehingga kamu itu apa tidak pernah kamu rasakan. Bahkan kadang setiap pembicaraanmu terjadi, bahkan ada kelebihan-kelebihan yang kamu alami di jalan di mana itu adalah apa yang meditasimu itu loh. Ketika kamu bermeditasi, kamu di jalan ada kelebihan-kelebihan yang kamu alami, itu hasil dari meditasi. Dan saya harapkan di teman-teman jangan sampai di situ. Lanjutkanlah meditasi, lanjutkanlah pengamatanmu di situ. Karena meditasi itu yang paling sulit itu adalah kondisi meditatif. Karena kondisi meditatif itu tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan apapun. Jadi dimanapun kamu harus bisa di dalam keadaan kondisi meditatif. Meskipun kamu di pasar, meskipun kamu kerja, meskipun kamu bertemu temanmu, meskipun kamu ngopi, disitulah orang-orang master meditasi itu bisa merasakan dalam kondisi meditatif. Sehingga dia tidak goyah sama sekali terhadap apa yang terjadi di saat itu. Bahkan dia merasakan ketenangan-ketenangan yang luar biasa. Tidak tergoyahkan, tidak bisa digoyahkan apapun itu, dalam kondisi apapun itu. Disitulah kondisi meditatif. Itu yang sangat sulit. Karena kesadaran penuh terhadap diri kita. Bagi teman-teman yang menonton video ini, kita saling belajar, kita saling memahami, kita bedah bersama tentang meditasi itu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Apa pertanyaanmu? Apa yang kamu resahkan di saat meditasi? Apa yang kamu tanyakan di saat meditasi itu yang belum kamu ketahui, yang rasanya gimana, keresahan apapun itu coba tanyakan di kolom komentar. Nanti akan kita bedah satu persatu, kita saling belajar, kita saling tukar pauruh, tukar cerita tentang meditasi. Karena meditasi banyak manfaatnya, terutama buat kesehatan, buat kebugaran, buat ketenangan, banyak manfaatnya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Bagi teman-teman nanti yang mau bertanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.